Shalom. Jumpa lagi di channel Hasudungan and Channel. Kali ini seperti biasa di Alkitab Audio ini saya akan membacakan Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ini akan saya urut dan akan saya upload terus di channel saya. Kali ini saya akan membacakannya di Kejadian 10 ayat 1 sampai dengan 32. Terus di Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 32. Sebelum saya masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya mengajak kawan-kawan semuanya kita bersatu hati, kita minta bantuan Tuhan supaya bisa memahami apa yang saya bacakan ini. Mari kita bersatu di dalam Tuhan, di dalam doa kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat di sepanjang hidup kami ini. Kami bersyukur Tuhan masih dikasih kesempatan Tuhan untuk datang kepadamu. Kami bersyukur atas segala kasih sayang-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan masih diberikan berkat yang melimpah kepada kami, mulai dari berkat kesehatan, rezeki, dan panjang umur. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang maha dahsyat, yang selalu memberkati kehidupan kami, keluarga kami. Dan aku yakin dan percaya kami pasti diberkati Tuhan lebih dari hari ini. Bahkan keesok hari kami akan mendapatkan lebih banyak berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, singkapkan hati kami. Mudahkan kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan di Alkitab Audio ini ya Bapa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita mulai bacanya di Kejadian 10 ayat 1 sampai dengan 32 dan Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 32 juga. Mari kita baca. Kejadian 10. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet dan Gomer. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseg, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yewan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dedonim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang-orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Irkalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Niftuhim, orang Pergusim, orang Kasluhim, dan orang Kaptorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza ke arah Sodom Gomora.
Adma, dan Siboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Uz, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selem, Hazar, Mawet, dan Yerah. Hadoram, Uzel, dan Diklah. Obal, Abimael, dan Sheba. Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Di Kejadian 11, Menara Babel. Kejadian 11, Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-tergala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa di seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arfaksad. 2 tahun setelah air bah itu, Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arfaksad. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arfaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arfaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Setelah masih hidup 403 tahun, setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun
setelah ia memperandakan Nahor, dan ia memperandakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperandakan Terah, namun masih hidup 119 tahun. Setelah ia memperandakan Terah, dan ia memperandakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperandakan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperandakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperandakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya, yang berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Begitulah firman Tuhan yang saya sudah bacakan di Alkitab Audio di Hasudungan N Channel. Semoga apa yang saya bacakan di Hasudungan N Channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mendengar Alkitab Audio ini. Semoga bisa merasa terberkati, dan saya memohon kepada kawan-kawan semuanya, jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman kawan semuanya melalui media sosial WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Katakan kepada mereka bahwa Hasudungan N Channel ada Alkitab audionya loh. Keren loh. Nah, cara yang gampang banget bantu mensupport Hasudungan N Channel. Di sini banyak banget Alkitab audio, Alkitab audio ya, khususnya audio. Di sini akan saya bacakan terus dari Kejadian sampai Wahyu, akan saya upload terus di channel saya ini. Jangan lupa saksikan terus dan jangan lupa dengarkan terus Alkitab audio ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.